Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam mari kita peruntukkan kepada baginda Rasulullah SAW. Dialah Nabi yang telah membawa umatnya dari zaman kekafiran menuju zaman keislaman seperti saat ini. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan 2 poin utama. Poin pertama yaitu susu hewan ternak dalam perspektif Islam. Dan yang kedua, hukum memperjualbelikan ternak yang sakit. Nah, susu merupakan bahan pangan yang tersusun dari zat-zat makanan dengan keadaan yang seimbang. Susu mengandung laktosa, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nutrien di dalam susu cukup lengkap untuk memenuhi kebutuhan gizi manusia, baik secara protein maupun energi. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan betapa pentingnya minuman ini, dan yang paling terpenting terdapat dalam Quran Surah An-Nahl surah ke-16 ayat 66 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibratan nusfikum mimma fi butunihi min baini farsin wadamin labanan khalisan sa'igon lisyaribin, yang artinya, dan sungguh pada hewan ternak banyak pelajaran bagi kamu yang dapat kamu ambil. Kami memberimu minuman dari apa yang terdapat dalam perutnya berupa susu murni di antara kotoran dan darah, dan memudahkan untuk orang yang meminumnya. Makna dari ayat yang saya sampaikan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pelajaran melalui hewan ternak, di mana hewan ternak adalah memiliki banyak manfaat seperti susu, daging, serta kulit yang bisa kita manfaatkan. Di antara banyaknya susu yang paling sering diminum oleh Nabi Muhammad SAW ialah susu kambing murni, di mana susu yang diminumnya langsung dari perahan ternak tersebut. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa Rasulullah SAW pada saat remaja ia telah mengembala kambing milik Mukbah ibnu Mu'ad radhiyallahu anhu. Beberapa hadis menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya terbiasa mengkonsumsi susu, baik sebagai minuman sehari-hari dan bisa juga dijadikan sebagai obat. Dan susu merupakan minuman yang disediakan oleh para penduduk surga. Hadis riwayat Umar radhiyallahu anhu bercerita tentang kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua, dan salah satu tokoh yang diceritakan tersebut telah berbakti kepada orang tuanya dengan selalu mendahulukan pemberian makanan dan minuman terbaik untuk orang tuanya, termasuk susu. Tokoh tersebut melakukan tawasul dengan amal solehnya tersebut. Ia menunjukkan bahwa ia akan terlepas dari gua, dan dalil tersebut menunjukkan bahwa susu merupakan sumber pangan bagi manusia. Makna hadis dari ayat di atas ialah Allah tidak pernah membebani suatu kaumnya melebihi dari batas kemampuannya. Dan di sini kita diajarkan bagaimana cara kita berbuat baik kepada kedua orang tua maupun sesama, dan Allah pula akan membalas kebaikan kita melalui apa saja yang telah Ia lihat, karena sesungguhnya Allah Maha melihat dan Maha penyayang. Baik, selanjutnya poin yang kedua yaitu hukum jual beli ternak yang sakit, di mana jual beli merupakan akad yang dibolehkan dalam ketentuan atau kajian Al-Quran, Sunnah, dan Ijma', di mana hukum dari jual beli ini adalah mubah atau dibolehkan apabila terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Syarat sah dalam jual beli yaitu barang harus bagus, keadaan suci, bersih, dapat memberikan manfaat, dapat diserahkan milik sendiri jika dilihat dari segi syarat sah. Objek jual beli dalam Islam tentang jual beli hewan ternak sakit adalah fasid. Tinjauan hukum terdapat
dalam jual beli hewan ternak sakit atau dilarang karena terdapat unsur ketidakjujuran dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Jika yang dijualnya merupakan hewan ternak yang terlarang, kambing dan keracunan apabila dikonsumsi manusia. Itulah hasil pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Summa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.